Orasi ilmiah oleh Dirjen Diksi Kemendikbud Republik Indonesia kepada Bapak Wikan Sakarinto ST MSCI PhD, kami persilahkan. Scientific oration from Director General of the Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia, to Mr. Wikan Sakarinto. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Hadi Mulyadi. Yang terhormat Bapak Direktur, seluruh jajarannya, Bapak Ketua Senat dan jajarannya, serta seluruh sivitas akademik yang saya hormati. Serta para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia dan menjadi kebanggaan untuk Indonesia masa kini dan masa depan. Perkenankan, mohon izin saya bisa sharing PowerPoint apabila diperbolehkan. Baik. Baik, terima kasih. Seluruh para hadirin yang berbahagia, pertama-tama tentunya kami mengucapkan salam hangat dari Mas Menteri untuk Ibu dan Bapak semua, serta khususnya para wisudawan dan wisudawati. Dan kita mengucapkan selamat juga adik-adik sudah diwisuda atau bangun dari dunia mimpi, masuk ke alam nyata, di mana tantangan itu adalah tantangan yang sesungguhnya. Tantangan yang mungkin tidak sama yang dibayangkan ketika adik-adik kuliah. Tantangan yang mungkin tidak bisa ditawar oleh adik-adik ketika adik-adik tidak mampu untuk perform. Tapi insya Allah adik-adik akan mampu untuk perform. Nah, adik-adik yang saya banggakan, lulus bukan berarti itu capaian yang harus diselamati atau mungkin disyukuri, atau mungkin kayak semacam sudah jadi bentuk keberhasilan. Lulus itu bukan bentuk keberhasilan. Lulus adalah menyelesaikan persiapan untuk masuk ke dunia nyata. Kalau dulu adik-adik ketika masih mahasiswa, setelah garap PR, kemudian disambung dengan mabar atau main bareng nge-game, mungkin masih bisa. Kalau dulu adik-adik setelah ngerjakan PR, kemudian tenggelam dengan drakor atau drama Korea, mungkin masih bisa. Kalau dulu adik-adik membuat kesalahan, maka hukumannya paling-paling cuman kalau nggak dapat B, dapat C. Itu pun masih bisa diperbaiki. Nah, itu yang saya maksudkan dunia yang belum nyata. Meskipun sesungguhnya Politeknik Negeri Samarinda tentunya sudah menerapkan link and match. Adik-adik pernah magang. Nah, adik-adik yang saya banggakan, tentunya saya juga harus mengucapkan selamat kepada seluruh ibu dan bapak, wali, orang tua dari wisudawan dan wisudawati yang saat ini sedang diwisuda. Nah, lulus BMW, adik-adik bisa bekerja, adik-adik bisa melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, dan adik-adik bisa berwirausaha. Itu yang paling diharapkan, wirausaha. Tetapi wirausaha ini perlu pertimbangan dan persiapan yang matang. Bisa saja bekerja dulu baru berwirausaha. Atau mungkin melanjutkan studi, kemudian bekerja, berwirausaha. Nah, namun adik-adik, saya harus memastikan bahwa untuk mau BMW, adik-adik harus kompeten. Bukan sekedar mengandalkan ijazah. Saya ulangi lagi ya, kompeten. Bukan mengandalkan ijazah. Kompeten itu aku bisa melakukan sesuatu. Aku bisa apa? Kalau ijazah tanpa kompetensi, itu artinya aku sudah belajar apa. Nah, itu yang berbahaya. Kalau adik-adik berpikir sudah punya ijazah, punya transkrip, punya IPK, maka pekerjaan tiba-tiba datang ke adik-adik, sebuah pekerjaan yang didambakan selama ini, belum tentu. Itu sangat belum tentu.
Nah, adik-adik, sebelum saya melanjutkan ke BMB ini, adik-adik harus menyadari bahwa saat ini perubahan terus terjadi. Bahkan tanpa COVID pun perubahan akan terus terjadi. Tanpa COVID perubahan terjadi. Apalagi dengan COVID, perubahan menjadi jauh lebih cepat dan jauh lebih ekstrim. Kalau mungkin dulu adik-adik membayangkan wisuda, pakai toga, di gedung, kemudian rame-rame, sekarang orang banyak sekali wisuda hanya di depan laptop. Itu tidak pernah terbayang. Tidak pernah terbayang puluhan tahun lamanya dalam sebuah tradisi pendidikan tinggi, wisuda di depan laptop. Itu tidak pernah terjadi dalam pandangan orang. Tetapi, ya inilah kenyataannya. Artinya apa? Bagi orang yang kaget, tidak siap untuk terus berubah, maka COVID itu akan membuat mereka semakin menderita. COVID akan membuat mereka semakin komplain. Nah, adik-adik yang saya banggakan, kalau adik-adik nanti ingin bekerja, B, maka saya ingin menyampaikan sesuatu. Oh, maaf, sebelum saya menyampaikan B ini, apa yang dimaksud kompetensi? Kompetensi adalah gabungan antara kognitif, soft skill, tapi kotak soft skill lebih besar ya, serta paling terutama adalah karakter, integritas, kejujuran. Ini adalah kompetensi. Kalau adik-adik berpikir cukup IPK saja, IPK mungkin hanya di sini. Yang paling penting adalah soft skill dan integritas. Itu adalah kompetensi, yaitu aku bisa perform atau aku mampu perform. Nah, ini adalah kompetensi. Ya, ada ijazah, sertifikat kompetensi, English proficiency, hasil karya. Nah, itu semua adalah kompetensi. Sekali lagi, yang akan buat adik-adik sukses itu adalah kompetensi. Nah, sekarang kita ingin fokus pada yang bekerja dulu. Mari kita lihat kenyataan. Adik-adik yang saya banggakan, ini adalah komplain. Ini adalah kegalauan. Ini adalah kata hati industri pengguna lulusan terhadap terhadap lulusan perguruan tinggi. Dan mereka mengeluh. Mereka mengeluh. Ini adalah keluhan pengguna tenaga kerja. 1, 2, 3, 4. Semuanya tentang soft skill. 1, kurang tahan menghadapi tekanan dalam dunia kerja. 2, kurang dapat bekerja sama dalam sebuah tim atau teamwork. 3, kurang dapat berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan baik. Bahkan kalau dicek medsosnya juga kalau nggak alay, tidak produktif ya. Yang keempat, kurang inisiatif dan mudah bosan. Dan ini adalah keluhan. Dan moga-moga ini bukan keluhan mereka terhadap lulusan politeknik. Dan tidak ada satupun mereka yang komplain tentang IPK-nya kok nggak tinggi. Ya IPK itu minimal 3, sedikit itu minimal. Jangan sampai IPK itu sedikit, 3. Bahaya ya, 2,3, 2,5, mungkin 2,6 itu tidak akan terlalu ditelepon oleh mereka untuk masuk ke wawancara dalam HRD. Tetapi setelah diwawancara di dalam HRD, maka yang perform adalah soft skill. Sampai kelak adik-adik bekerja, soft skill yang mereka inginkan. Nah, adik-adik saya ingin kembali ke sini. Bekerja, melanjutkan studi atau wirausaha, maka IPK itu penting, tapi hanya untuk pintu masuk. Yang IPK-nya tinggi akan mudah ditelepon, kemudian diminta untuk hadir dalam wawancara dunia kerja. Setelah itu, yang perform adalah kemampuan soft skill. Apa itu soft skill? Kemampuan komunikasi, leadership, problem solving skills, kemampuan berbahasa asing, komunikasi bahasa asing, kemampuan presentasi, critical thinking, kreativitas, kemampuan menerima perbedaan, dan sebagainya. Dan itu adalah soft skill.
kemampuan bekerja sama dalam tim, dan sebagainya. Dan itu semua dikeluhkan oleh user kita. Nah, sekali lagi saya masuk ke sini, bagi yang IPK-nya tidak tinggi, ya siap-siap saja ngantri di paling akhir untuk diwawancarai. Kalau yang IPK tinggi ternyata mampu berkomunikasi, soft skill-nya baik, maka yang diterima adalah yang IPK-nya tinggi, yang soft skill-nya baik. Nah, adik-adik, saya punya rumus. Ini pengalaman pribadi saya selama ini. Saya punya rumus yang mungkin perlu diperdalam lagi, tetapi saya punya rumus seperti ini. IPK itu akan menentukan berapa gaji pokok. Ya, ini kalau ke memilih B, ya, bekerja. IPK itu akan menentukan berapa gaji pokok. Nah, ketika sudah berjalan, apakah mau yang ke sini atau yang ini? Tergantung soft skill. Nah, soft skill dan karakter itu yang akan menentukan berapa income kita. Saya ulangi lagi ya. IPK, ijazah, hard skill itu akan menentukan berapa gaji pokok kita. Tetapi income total itu ditentukan oleh seberapa kuat soft skill, leadership, karakter, kejujuran kita. Saya mungkin nggak akan bilang berapa gaji saya dan berapa income saya, tetapi clear, jelas sekali. Dulu Mas Menteri ketika menyeleksi saya mendaftar ke kementerian, pindah dari vokasi UGM, tidak pernah Mas Menteri bertanya ke saya berapa IPK Mas Wikan. Kalau manggil saya Mas Wikan, saya manggil beliau Mas Menteri. Jadi kita manggil Mas gitu ya, kayak humas. Humas itu hubungan mas-mas. Berapa IPK Mas Wikan? Nggak pernah nanya. Tetapi seorang Nadiem Makarim bertanya ke Wikan, Mas Wikan, apa yang menjadi peninggalan, legacy ketika Mas Wikan memimpin sebagai dekan vokasi UGM? Itu yang ditanya. Apa karya peninggalan yang ditinggalkan untuk vokasi UGM? Tidak ada yang tanya berapa nilai termodinamika saya kan dari teknik mesin. Tidak ada yang bertanya berapa nilai matematika saya dan sebagainya. Nah, artinya apa? Soft skill, karakter dan sebagainya. Nah, adik-adik yang saya banggakan, pun ketika adik-adik mau wirausaha, semakin soft skill yang akan diandalkan oleh adik-adik. Tidak ada yang pernah mempertanyakan direktur perusahaan itu berapa IPK-nya. Bukan direktur ya, pendiri Bukalapak, pendiri Apple, pendiri Tokopedia, tidak pernah ada yang nanya. Atau mungkin pendiri Alibaba, berapa IPK-nya? Nggak ada yang tanya, nggak ada yang concern. Itu semua adalah soft skill, leadership, karakter. Pun ketika adik-adik memilih melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang membuat adik-adik survive hingga bisa lulus, itu juga soft skill, meskipun juga hard skill itu juga penting. Saya tidak pernah bilang hard skill itu tidak penting untuk vokasi. Hard skill itu penting, jelas hard skill itu penting, tetapi adik-adik, yakinlah, yang buat adik-adik sukses itu adalah kemampuan berbicara. Pernah suatu ketika adik saya kontraktor ya, itu menggunakan lulusan SMA dan SMK. Lulusan SMA diminta untuk membuka panel listrik bisa, tetapi untuk mencopot kabel bingung. Lulusan SMK membuka panel listrik bisa, nyopot kabel juga bisa. Tetapi ketika ditanya, ini apa? Ini harus bagaimana? Lulusan SMK sering sekali tidak mampu berkomunikasi, diam, tidak punya inisiatif. Kalau lulusan SMA, cenderung berani ngomong. Dan lucunya akhirnya, karena berani berkomunikasi, lulusan SMA lah yang dipakai kemudian di training. Nah, ini adalah kekuatan komunikasi, teamwork, dan sebagainya. Atau ada memilih untuk training dulu, mendapatkan sertifikasi kompetensi yang bereputasi, itu juga silahkan. Misalnya adik-adik menambahkan training SAP misalnya.
training SAP sertifikasi level dunia, adik-adik bisa nanti bekerja di Jerman, bekerja di dalam negeri, perusahaan multinasional, perusahaan internasional, dan sebagainya. Itu juga bisa. Tetapi again and again, itu bahasa Inggris, dan itu juga soft skill-nya kuat sekali, karena nanti akan banyak prakteknya, project-based learning. Nah, overall adik-adik, poin pertama saya adalah selamat, bangun dari dunia mimpi, masuk ke dunia kerja, tetapi sadarilah yang akan membuat mengetuk pintu adik-adik masuk ke dunia kerja adalah jelas IPK, tetapi ketika sudah masuk ke dunia kerja, yang membedakan adik-adik menjadi pemimpin atau tidak adalah leadership, karakter, dan soft skill. Nah, itu yang pertama adik-adik yang perlu kami sampaikan kepada adik-adik, bahwa lulus dari Politeknik Negeri Samarinda ini bukan berarti sudah yakin mencapai sesuatu atau mencapai keberhasilan. Ini baru alat. Adik-adik baru mendapatkan alat untuk bergerak lebih depan, untuk bergerak lebih maju ke depan. Nah, adik-adik yang saya banggakan, dan Bapak Ibu semuanya, tentunya kita, Indonesia, saat ini sedang diharapkan untuk melompat lebih tinggi. Ini poin kedua kami. Indonesia saat ini sedang dipenuhi oleh angkatan kerja yang sangat banyak sekali. Ini mirip Jepang di tahun 60-an, 70-an, 80-an, hingga 90-an. Jepang di tahun 45 hancur total. Infrastruktur hancur, mereka jatuh miskin, harga diri mereka jatuh, kepercayaan diri mereka juga jatuh, rakyatnya kecewa kenapa mendapati kenyataan pemerintahnya menjadi kolonialisme di dunia, sehingga mereka itu merasa malu, merasa harga dirinya jatuh. Tapi mereka yang tidak hilang adalah keinginan untuk bangkit maju ke depan. Jepang di tahun 45 bangkit dengan cara menghitung berapa jumlah guru yang masih hidup, bukan menghitung berapa duit tersisa, bukan menghitung berapa infrastruktur tersisa, tapi menghitung berapa jumlah guru tersisa, dan mereka menata mindset dengan guru itu nanti mengajarkan untuk berinvestasi pada sumber daya manusia. Kondisi Jepang di tahun 45 jauh lebih buruk daripada kondisi Indonesia di masa kini. Kondisi Jepang di tahun 45 sudah tidak ada harga diri lagi, mereka hancur, tetapi yang masih hidup adalah semangatnya. Semangat untuk menyiapkan SDM. Akhirnya ketika platform mereka sudah kuat, mindset-nya, kreativitasnya, keberanian untuk melangkah, mereka sudah siap ketika terjadi baby boom, ketika terjadi ledakan jumlah kelahiran bayi di tahun 60, 70, dan 80-an, bayi itu berkembang menjadi tenaga kerja yang luar biasa. Dan itu yang membuat Jepang maju hingga seperti saat ini. Indonesia saat ini sudah merasakan dampak bonus demografi. Sudah merasakan akan terjadi ledakan angkatan kerja di tahun 2025 hingga 2040. Lepas dari 2040, Indonesia akan mengalami generasi yang menua. Mirip Jepang seperti saat ini. Nah, adik-adik saya banggakan. Bisa dibayangkan, kalau ledakan manusia itu semuanya hanya mengandalkan ijazah, tanpa gairah untuk belajar hal-hal yang baru, tanpa gairah untuk melakukan penguatan soft skill. Pokoknya hanya saya sudah punya ijazah, ayo terima aku kerja. Nah, ini merupakan bahaya besar bagi Indonesia. Bisa dibayangkan kita dipenuhi oleh angkatan kerja yang hanya fokus pada hard skill, soft skill, karakter inovasinya lemah. Maka Indonesia akan terus dipenuhi oleh angkatan kerja yang karakternya adalah membeli barang jadi atau impor. Bukan karakter yang menciptakan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Ibu dan Bapak, adik-adik semuanya. Pendidikan vokasi
kesuksesan yang strata tertinggi itu adalah menjadi entrepreneurs. Saya bilang seperti itu. Bekerja itu strata nomor 2. Meskipun bekerja saja sudah bagus ya untuk vokasi. Tetapi strata tertinggi kesuksesan dengan vokasi adalah menciptakan entrepreneur yang hebat. Kita adik-adik, kalau kita lihat Huawei punya siapa? Cina. Samsung punya Korea. Mitsubishi punya Jepang. Schneider milik Jerman. Kita baru pada level membeli itu semua. Bahkan kita punya nasi rendang, tetapi dunia masih belum mengimpor nasi rendang kita secara besar-besaran. Bahkan Thailand pun saat ini sedang melakukan riset besar-besaran terhadap teknologi makanan halal. Halal food sedang diriset besar-besaran dan nanti akan diproduksi massal oleh Thailand. Nah, kita adik-adik, kita jangan sampai berhenti pada generasi yang membeli, generasi yang kreatif, generasi yang inovatif, dan itu soft skill adik-adik. Itu leadership. Guru-guru SD di Singapura tidak pernah mengajarkan kepada anak didiknya, anak-anakku, anak SD, kamu besok belajar keras biar bisa diterima di SMP favorit. Enggak ada guru-guru Singapura seperti itu, enggak ada. Guru-guru di Singapura mengajarkan anak-anak yang SD sama SMP, sekarang kalian lihat Indonesia. Sebesar apa Indonesia? Ada berapa ratus juta orang hidup di sana. Ada berapa ratus juta orang yang nanti setiap tahun beli sandal, ganti sepatu, ganti HP. Dan bahkan makanan mereka sebanyak apa setiap harinya. Dan mereka adalah pasar kalian anak-anak. So look at them. If you can be entrepreneurs, you can sell anything to them. Imagine how big our market is. Dan itu adalah Indonesia, anak-anak Singapura. Kita mungkin masih mengandalkan ijazah untuk cari kerja. Itu pun belum kompeten. Masih mending kalau diandalkan itu kompetensi untuk nyari kerja. Bukannya ijazah untuk nyari kerja tanpa kompetensi. Dan karakter vokasi yang hebat adalah kompetensi soft skill-nya itu kuat. Berani melangkah meskipun salah nggak apa-apa, daripada mikir kelamaan nggak pernah berani melangkah sama sekali seumur hidup. Yang penting berani melangkah. Salah nggak apa-apa, tapi berani melangkah dan nanti dibenahi di tengah jalan. Daripada diem, mau melangkah nggak ya, takut salah, nggak pernah berani melangkah sepanjang hayat. Drama Korea, kita impor. K-pop, kita impor. Anime, kita impor. Bahkan adik-adik mungkin main push rank atau apapun itu mabar, juga barang impor, meskipun yang bikin kita tetapi itu perusahaan asing. Jadi kita mulai dari mobil kita beli, odol kita juga masih ngimpor, susu kita masih ngimpor, film, drama kita impor. Nah, kita jangan sampai adik-adik. Mungkin adik-adik perlu bekerja dulu silahkan. Tetapi mindset adik-adik kalau tidak menjadi pemimpin di perusahaan itu, maka menjadi pemimpin di perusahaan adik-adik sendiri. Ini adalah pesan legacy, warisan. Adik-adik adalah warisan untuk Indonesia masa depan. Liga Inggris kita juga nonton Liga Inggris. Drama Korea kita nonton drama Korea asing. Ya kita nonton X Factor, ya kita punya Indonesian Idol, tetapi kita masih menonton acara mereka. America Got Talent, Britain Got Talent, kita juga masih nonton mereka. Indonesia Got Talent mereka nggak nonton. Ini adalah karakter inovasi yang sering kita lupakan adik-adik. Nah, itu yang kedua. Jadi, yang akan membuat Indonesia hebat adalah adik-adik yang kreatif dan berani untuk melakukan terobosan.
bukan hanya mengandalkan ijazah tanpa kompetensi untuk cari kerja. Setelah bekerja, berpikirlah untuk menciptakan wirausaha. Sekarang saya ingin tanyakan, pilih mana? Hidup di Jakarta, gajinya 8 juta per bulan. Atau hidup di Kalimantan, mungkin ini nggak tahu prodinya apa ya. Kalau misalkan pertanian, misalnya pertanian, bergelimang lumpur, tapi di dalam lumpur sawah itu ada miliaran omset per tahun. Pilih mana? 8 juta sebulan di Jakarta itu almost tidak powerful ya. It's almost nothing. Untuk nyicil rumah, nyicil kendaraan, bayar sekolah anak. Nah, berpikir kritisnya membandingkan kalau berbisnis dengan omset miliaran, ya mungkin gagal sekali enggak apa-apa, gagal 2 kali enggak apa-apa, bisnis kok. Kegagalan dalam bisnis itu adalah pembelajaran. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adik-adik, saya ingin sampaikan khususnya untuk karakter adik-adik. Adik-adik masih akan hidup selama 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, atau 70 tahun lagi dalam keadaan sehat. Amin. Dan adik-adik akan meneruskan perjalanan bangsa ini. Mungkin kami akan mendahului adik-adik. Selama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun misalnya adik-adik akan hidup lagi. Adik-adik akan menemui tantangan-tantangan baru. COVID saat ini adalah tantangan yang tidak terbantahkan. Di tahun yang lalu orang masih santai saja. Alah, gini saja sudah nggak apa-apa. Gini aja. Saya ingat sekali di vokasi UGM, ketika saya jadi dekan, Pak Direktur, di tahun 2019, saya mendorong pengembangan pembelajaran berbasis online. Bahkan saya sediakan dana puluhan juta per orang dosen untuk melakukan pembelajaran itu. Hibah lah, ada hibah pembelajaran. Dari sekitar 100% yang kita tawarkan, paling cuma 10% atau mungkin 20% dosen yang menggunakan hibah itu. Masuk kelas, ngajar, ini sudah biasa kok. Malas orang untuk berubah. Yang ngajar, kita ngajar ya ketemu anak-anak. Nah, setelah COVID, Ibu dan Bapak, tidak perlu uang 1 sen pun. 99% dosen berubah menjadi dosen yang bisa melakukan pembelajaran online. Artinya apa? Dosen pun juga mohon, mindset-nya itu dirubah. Jangan meminta anak-anak kita untuk menjadi generasi pendobrak, membuat perubahan, tetapi dosennya tidak berkarakter mindset perubahan dan terobosan. Dosennya pun juga harus berani melakukan lompatan, meskipun mungkin salah, nggak apa-apa. Anak-anak disuruh berbisnis. Nah, kalau dosen nggak bisnis, nggak pernah belajar bisnis, gimana mau ngajarin anak berenang, kita nggak bisa berenang. Bagaimana kita mengajarkan anak berenang, sedangkan kita nggak pernah nyemplung ke kolam. Kita ingin menciptakan entrepreneur hebat. Nah, dosen pun itu harus ada perubahan. Tapi karena ini adalah orasi untuk wisudawan, maka saya tidak perlu memperdalam untuk dosennya ya. Saya mau fokus ke wisudawannya. Tapi untuk para wisudawan dan wisudawati, harap pahami bahwa saya pun juga sangat mendorong dosen politeknik, sekolah vokasi, SMK untuk berubah. Ya. Ingat, dulu tahun yang lalu kita luncurkan hibah pengembangan pembelajaran online. Sedikit sekali dosen yang mau melakukannya. Sekarang sudah terpaksa. Nah, orang-orang yang dulu merasakan apa sih perubahan? Lah gini aja ya, sudah lancar kok. Apa sih perubahan? Nah, sekarang baru tahu nih. Sekarang kita kayak nyalahin Cina. Ngapain dulu Cina macam-macam aneh-aneh? Nggak tahu tuh makan apa kayak atau melakukan percobaan apa, sekarang bocor virusnya. Ya sudah. Ini adalah kenyataan. Sekarang kita merasa sibuk semua, repot semua, retail jatuh. Ini yang keempat sekarang adik-adik ya. Di masa pandemi ini, saya yakin di tahun depan adik-adik, ini masih belum selesai. Industri masih akan sedikit tiarap dan mulai bangun.
Dan disitulah vokasi selama ini harus selama tidur mereka itu harus link and match. Kita bangun itu. Tetapi kalau industri belum bangun, pasar belum pulih, maka mau nggak mau daya serap industri juga tidak akan tinggi adik-adik. Sekarang adik-adik mau meratapi apa? Mau marah sama Cina, mau marah sama COVID yang kecil sekali itu mau dicari, mau dipukulin gitu. Ya enggak bisa. Ini kenyataan. Adik-adik masih akan hidup 80 tahun lagi, 70 tahun lagi, mungkin akan menemui tantangan-tantangan yang lebih berat lagi daripada saat ini. Dan hanya orang yang punya karakter leadership yang kuat, soft skill, kemampuan untuk bangkit dari apapun cobaan itu yang akan survive di masa kini dan masa depan. Sekarang dunia sudah berubah. Beberapa produk pariwisata misalnya yang tadinya produk pariwisata berbasis kerumunan sekarang bergeser menjadi pariwisata yang lebih private serta pariwisata yang lebih berbasis alam terbuka. Artinya apa? Pergeseran investasi akan bergerak ke sana. Ini misalnya untuk pariwisata. Kemudian dari industri pendidikan. Kalau dulu kita bangun kelas sebanyak-banyaknya, kalau politeknik yang hebat harus punya kelas yang banyak. Mungkin sekarang kita butuhkan cuma peralatan praktek, kelasnya bisa online. Dulu, ketika blended learning kita terapkan di UGM, ya blended learning, jadi pembelajaran bisa campur, bisa 50% datang, 50% dari jarak jauh. Banyak sekali dosen yang menolak adik-adik. Bahkan level guru besar pun juga menolak. Pembelajaran jarak jauh itu waktu itu kayak dipertanyakan, tapi sekarang menjadi niscaya. Nah itu yang keempat adik-adik. Please, biasakanlah dengan perubahan. Karena perubahan itu yang paling tidak akan berubah, dan itulah perubahan. Dan pasti akan terus berubah. Nah yang terakhir, last but not least, kami mengucapkan selamat pada Politeknik Negeri Samarinda atas capaiannya telah mewisuda sekian ratus atau sekian ribu mahasiswa ini. Dan insya Allah mereka akan menjadi legacy kita untuk Indonesia masa depan. Peninggalan kita untuk Indonesia masa depan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, dan khususnya orang tua dan wali murid, wali mahasiswa. Kami mengucapkan selamat untuk Ibu dan Bapak semuanya. Ini adalah buah karya kita semua. Ini adalah buah karya Ibu dan Bapak membesarkan mereka, mencintai mereka, menyayangi mereka, berlaku sabar atas kenakalan mereka, kreativitas mereka, kebandelan mereka. Tapi inilah Ibu dan Bapak. Mereka telah sampai pada satu fase untuk mandiri. Mereka telah sampai pada fase kehidupan untuk melangkah lebih lanjut. Untuk memasuki dunia nyata. Untuk memasuki satu alam yang nanti penuh tantangan. Tetapi insya Allah Bapak Ibu, mereka akan terus membanggakan Ibu dan Bapak semuanya. Termasuk alma mater. Mereka akan terus membuat Ibu dan Bapak tersenyum. Meskipun mereka mungkin akan gagal atau mungkin langsung berhasil. Bangkit lagi, dan inilah mereka. Indonesia akan bergantung pada mereka, Ibu dan Bapak. Indonesia akan bergantung pada kerja keras, inovasi, dan kreativitas mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tutup dengan pantun. Oke, pantunnya teknik mesin ya. Ikan hiu masuk ke laboratorium, ketemu mesin gerinda. I love you, lulusan Politeknik Negeri Samarinda. Cincin dan untuk kekasih, cukup sekian, terima kasih. Sukses untuk adik-adik semuanya, sukses untuk Politeknik Negeri Samarinda, vokasi kuat menguatkan Indonesia memimpin dunia. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Belum.